di sini. Oke, si Daryl udah datang, berarti tinggal si Kevin. Udah ada kabar Kevin? Kristal? Jovita? Salah mulu nih. Dwira. Kevin udah ada kabar belum? Mana Dwira? Daryl, si Kevin lagi nih yang belum datang. Oke, Bu. Bentar, Bu. Ini ya, soal ini nih yang belum dibahas ya. Iya, Bu. Pokoknya terakhir kali itu yang titik balik maksimum minimum, Bu. Sama stasiun. Ini ya, sampai nomor 5 ini ya. Oh, ini. Interval naik turun. Oh, sebentar. Jangan sampai saya kelewat. Yang contoh soal cerita ini udah kebahas belum ya? Seingat saya belum, Bu. Belum ya? Oke. Berarti kita ke sini dulu aja ya. Contoh soal yang cerita dulu, takut kelewat. Nah, minggu lalu kan kita mencari, nah ini sampai ini ya, sampai contoh 9 ya. Mencari grafik naik turun, kemudian nilai stasioner, titik stasioner, kemudian ini nilai maksimum minimum pada interval. Itu yang kalian kemarin kerjakan nomor 3, 4, 5 itu. Nah, sekarang kita ke sini dulu, ke contoh 10 sampai contoh terakhir dulu, baru nanti ke latihan soal semuanya. Contoh 10. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola itu memenuhi persamaan HT sama dengan 72T min 9T kuadrat. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh si bola supaya dia mencapai ketinggian maksimum. Nah, supaya mencapai tinggi maksimum. Nah, karena supaya mencapai tinggi maksimum berarti ini stasioner ya, berarti H aksen T yang kita sama dengankan 0. Nah, kita turunkan ya persamaan ketinggian itu kita turunkan kemudian sama dengan 0. Buat nyari T-nya. Nah, berarti ini diturunkan kemudian nih. Kenapa? Karena ada kata-kata maksimum. Agar tingginya maksimum. Oh, berarti ini stasioner, gitu ya. Nah, dari sini nanti ketemu nilai T-nya. Itu adalah jawaban yang A, karena yang A hanya ditanyakan T-nya. Jadi pembuat stasionernya itu di mana, gitu ya. Supaya bolanya mencapai maksimum. Nah, baru B, itu yang ditanya adalah tinggi maksimumnya berapa. Nah, berarti H aksen 0 ini nanti dapat nilai T pembuat maksimum. Nah, T itu yang kita substitusi ke fungsi HT lagi, nanti ketemu tinggi maksimumnya. Gitu. Nah, kita lihat penyelesaian di sini. Nah, ini perhatikan. Ketemu T-nya adalah ternyata 4 detik supaya dia mencapai ketinggian maksimum. Kemudian, nah tingginya berapa? 4 ini kita substitusi ke fungsi aslinya, ke fungsi tinggi yang dicapai bola tadi ya, HT tadi. Nah, berarti H4, T-nya diganti 4, ketemulah 144 meter. Gitu ya. Jadi urutan kerjanya harus paham ini setiap pertanyaan soalnya. Ini yang ditanyakan apa nih, T atau H gitu ya. Kalau T berarti ya udah sama dengan kan 0, dari sini udah ketemu pembuat stasioner, itu yang ditanya di soal A. Tapi yang B adalah tinggi maksimumnya, berarti setelah dapat T pembuat stasioner ini, kita substitusi ke fungsi aslinya, baru ketemu tinggi maksimumnya. Gitu. Ini di fisika juga sering muncul ya soal seperti itu. Nah, kemudian contoh 11. Ini
kita mempunyai kawat sepanjang 120 meter. Kemudian ini akan dibuat kerangka. Kerangkanya seperti ini nih. Oh, berarti ini panjangnya kita butuh ada 3 panjang nih. Kawatnya ya, ini garis-garis ini adalah tanda kawatnya. Kemudian ini L, berarti ini juga L, ini juga L. Nah, berarti 120 meter ini harus terbentuk menjadi 3 kali P ditambah 4L. Nah, maka jadinya ini. Kita dapat persamaannya ya. Nah, kemudian ini persamaannya kita nyatakan dalam L atau dalam P, terserah kalian nanti. Kemudian perhatikan, kita baca lagi soalnya, siapa yang mau dimaksimumkan? Oh, ternyata luasnya nih. Luasnya yang mau dimaksimumkan. Berarti kita harus membuat fungsi luas dulu. Kita harus membuat fungsi luas dulu. Jadi luasnya, rumusnya adalah berarti ini P dikali 2L ya. Nah ini P dikali 2L. Ini saya hapus dulu. Jadi intinya adalah kita pahami pertanyaannya apa. Siapa yang mau dimaksimumkan? Nah itulah yang akan kita turunkan. Nah berarti luasnya adalah 1P dikali 2L. Gitu. Nah ini. Kemudian L-nya tadi kita substitusi dari persamaan panjang kawat tadi. Nah, kita substitusi, dapatlah persamaan luas dalam variabel P, panjang gitu ya. Variabelnya harus tunggal nih. Jadi kalau masih P sama L berarti satunya harus disubstitusi dari persamaan yang lainnya. Jadi minimal kita dapat 2 persamaan ya, minimal. Kemudian ini kan sudah dapat nih persamaan luasnya. Kemudian karena diminta luasnya supaya maksimum, berarti persamaan luas yang barusan kita peroleh ini kita turunkan sama dengan 0. Berarti kita dapat 60, kemudian ini jadi min 3P. Ini yang sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai P. Nah, kemudian kita baca lagi. Yang ditanya apa sih? Hitunglah panjang kerangka, panjang berarti P tersebut. Berarti oh nilai P-nya aja ya udah. Berarti pembuat stasionernya aja yang ditanya. Paham ya? Kalau yang ditanya luas maksimumnya berapa? Nah, baru 20 ini kita substitusi ke persamaan luas ini. Gitu. Baru dapat luas maksimumnya. Paham ya? Jadi kalian harus stop sampai mana, itu jangan sampai keliru. Oke. Sekarang yang contoh 12. Luas permukaan balok dengan alas persegi adalah 150 cm persegi. Agar diperoleh volume balok yang maksimum, nah ini perhatikan. Ternyata yang mau dimaksimumkan adalah volumenya. Berarti nanti yang akan kita turunkan adalah fungsi volume, gitu ya. Nah, ini yang diketahui adalah 150-nya itu adalah luas permukaan balok. Berarti kita membuat rumus persamaan luas permukaan ya. Nih. Luas permukaan itu berarti kalau alasnya persegi, gambarnya jelek ya. Nah ini kan berarti tingginya yang beda ya, alasnya yang bentuknya persegi. Nah ini gini, miring-miring nih. Nah berarti alasnya persegi berarti ini P kali L, tapi nanti L-nya sama dengan P ya. Nah ini. Kemudian ini tingginya. Nah, berarti luas permukaannya adalah luas permukaan balok dengan alas. Oke. Berarti ini P kali P ya. Oh, atau gini aja. P kali L ada 2, ya kan? Nih ada 2 karena alas sama tutup. Kemudian P kali T itu ada 2 juga nih. P kali T yang depan sama yang belakang, P kali T. Kemudian L kali T itu juga ada 2, sebelah kiri kanan. Nah, berarti ini ada 2 semuanya, berarti tinggal disederhanakan. Kemudian kita substitusi nih, panjang sama lebarnya kan sama karena alasnya persegi. Berarti kita dapat ini adalah P kuadrat, ini adalah PT, yang ini adalah PT juga. Berarti kita dapat 2 PT nih. Ini P kuadratnya kita pindah ruas, kita cari persamaannya dalam T sama dengan. Nah, kemudian ini nanti yang akan kita substitusi ke persamaan volume. Nah, ini dia. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan volume.
karena volumenya yang akan dimaksimumkan ya. Nah, rumus volume itu adalah, nah Kevin udah datang. Panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Karena lebarnya sama dengan panjang, berarti ini menjadi P kuadrat kali T. Nah, T ini tadi kita substitusi ke sana. Berarti kita dapat persamaan volume dalam variabel P semua. Kemudian ini kita turunkan sama dengan 0, karena volume yang akan dimaksimumkan. Jadi jangan luas permukaan yang kita turunkan ya. Karena bukan luas permukaan yang mau kita maksimumkan. Gitu. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian kita dapat nilai P-nya. Perhatikan, ini harusnya kan plus minus akar 25 ya. Tetapi minus nggak bakal dipakai. Kenapa? Karena panjang itu adalah ukuran panjang nih. Jadi nggak mungkin minus. Kemudian yang ditanya apa di sini? Yang ditanya di soal adalah tentukan panjang alas balok. Ya udah. Berarti P-nya. Nah, P-nya adalah 5. Ya udah itu. Supaya volumenya maksimum. Nah, kalau yang ditanya volumenya berapa, yang maksimum berarti 5 ini kita substitusi ke fungsi volume ini ya di sini. Gitu. Apakah paham sampai nomor berapa ini tadi? 12 ya. Sampai contoh 12, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Bu, itu P kuadrat PT 2 kali dari mana, Bu? P kuadrat. Yang ini? Iya, Bu. Ya, ini. Kan P-nya itu sama dengan L. Jadi di sini, ini kan L ini kita jadikan jadi P. Oke? Oh, Karena dia... yang ngerti, Bu. Udah ngerti, Bu. Oke, karena persegi ya. Oke. Yes, Bu. Yuk. Kevin. Vin. Vin. Kevin. 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 Vin. Vin, kamu udah cuci muka belum? Udah, Bu. Kenapa? Kamu ketiduran lagi? Salah lihat jam, Bu, saya. Waduh. Tapi sebenarnya udah bangun kamu? Udah tadi, Bu. Ternyata jamnya tadi nggak nyala yang ini, Bu. Oke. Nah, kita sekarang ke contoh 13. Dari selembar karton berbentuk persegi, oke berarti ukurannya ini 18 juga ya, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 sudutnya itu menjadi persegi X gitu ya. Nah, ini dipotong X ukurannya persegi. Nah, yang ditanya adalah nih, tentukan volume maksimum kotak yang bisa dibuat. Oke, berarti kita buat persamaan volumenya. Nah, pertama pasti kita buat karena ini ukuran sisinya berarti luasnya yang diketahui ya. Nah, berarti di sini karena kepotong X kanan kiri, berarti ini menjadi 18 dikurangi 2X ya. Ini 18 dikurangi 2X nih. Berarti volumenya itu adalah, ukuran volumenya kan panjang kali lebar, karena dia berukuran persegi, berarti lebarnya adalah P juga kan. Kemudian dikali tinggi. Tingginya siapa? Si X ya. Nah, tingginya adalah si X ini. Kalau ini kita lipat ke atas nih. Ini kita lipat ke atas. Kan jadinya tingginya jadi X nih. Nah, maka tingginya kita ganti X. Kemudian panjangnya tadi kan 18 dikurangi 2X ya. Nih, ini nih. 18 dikurangi X kali 18 dikurangi X kali X. Nah, berarti volumenya udah dalam X semua. Berarti tinggal kita turunkan gitu ya. Kita lihat ke bawah. Nah, ini kotaknya jadinya seperti ini. Tingginya adalah si X. Ini tanpa tutup ya. Di atasnya nggak ada tutupnya. Nah, kemudian. Oke. Kita peroleh volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Ini berarti 18 min 2X ini kita kuadratkan kemudian kali X. Kita dapat fungsi volumenya
dalam X, kemudian ini kita turunkan karena yang diminta adalah volumenya agar maksimum. Berarti V aksen itu harus sama dengan 0. Kita turunkan, kemudian dapat nilai X-nya nih. 9 sama 3. Nah, perhatikan. Kalau X-nya 9, nggak mungkin ya, karena ini cuma 18 nih. 18 dikurangi 18, 0. Ya, nggak, nanti panjangnya nggak ada. Berarti pasti X yang kita pakai adalah yang 3. Ya udah, kemudian 3 ini pembuat stasioner, kita substitusi ke fungsi volumenya ini tadi. Nah, berarti kita dapat volume maksimumnya adalah 432 cm3. Paham ya? Pokoknya jangan lupa nanti kalau ada soal cerita, itu pertama yang kita baca adalah yang diketahui apa dulu nih. Habis itu yang ditanya apa, gitu ya. Yang mau dimaksimumkan itu apa? Kalau yang mau dimaksimumkan adalah luasnya, berarti fungsi luas yang kita turunkan. Kalau yang mau dimaksimumkan adalah volume, berarti volume yang kita turunkan, gitu ya. Pokoknya jangan keliru menurunkan fungsinya. Nah, nanti kalau kalian suka keliru, nanti kalian bakal kejebak di soal cerita nih di soal IPS ya. Seorang pedagang memproduksi X unit barang dengan biaya bla 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 dalam Rp1.000. Dalam Rp1.000 nih, ini harus dilingkarin benar-benar nih satuannya tiap unit. Oke, padahal dia produksinya adalah X unit. Oh, berarti ini biayanya harus dikali X dulu nih. Nah, nih perhatikan. Harus dikali dengan X. Kenapa? Karena dia produksinya X unit dan di sini yang tertulis di soal ini fungsinya adalah masih biaya untuk tiap unit. Paham ya? Jadi perkatanya harus dipahami. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga, nah ini perhatikan, di sini Rp1.000, di sini rupiah, berarti nolnya ini kita hapus dulu supaya nggak keliru, supaya ini menjadi Rp1.000 sama satuannya ya. Dan di sini masih tiap unit. Nah, berarti kan dia bilangnya habis terjual. Ini baru 1 unit nih, harganya 50.000 nih. Oke, berarti harga jual ini bukan biaya ya, berarti pendapatannya dari hasil penjualan X unit itu menjadi 50 kali X. Nah, kenapa Bu? Tadi kan 50.000, kenapa jadi di sini 50? Karena satuannya supaya sama antara biaya produksi sama hasil penjualan, gitu. Nah, kemudian perhatikan yang ditanya apa? Yang ditanya ternyata keuntungan maksimum. Berarti kita harus membuat fungsi keuntungan dulu. Nah, jadi jangan langsung fungsi biaya diturunin, fungsi hasil penjualan diturunin, jangan ya. Pokoknya kita harus menciptakan fungsi yang mau dimaksimumkan dulu, gitu. Kalau belum ada di soal. Karena dia menanyakan keuntungan maksimum, berarti fungsi keuntungan harus kita bikin dulu. Rumusnya gimana? Ya kalau kita mau dapat untung, berarti hasil penjualan kita kurangi biaya produksi. Pasti kita dapat untung, gitu ya. Nah, berarti kita dapat fungsinya, fungsi labanya seperti ini. Ini kita kali dulu X ke dalam, min-nya kita kali ke dalam ya. Jangan lupa ini diberi tanda kurung, karena dia satu kesatuan. Gitu. Baru, kalau sudah disederhanakan, baru fungsi laba ini yang kita turunkan ya. Ini kita turunkan sama dengan 0. Nah ini perhatikan, fungsi keuntungan yang harus kita turunkan, karena dia yang mau dimaksimumkan. Kemudian dicari X pembuat stasioner. Kemudian perhatikan nih, kalau kalian dapat X-nya pecahan, padahal X kan unit barang, berarti pecahan nggak mungkin. Atau minus itu nggak mungkin ya, jangan diambil. Yang diambil pasti yang bulat dan positif. Ya sudah, berarti dia produksinya hanya 2 unit. Kemudian karena yang ditanya keuntungannya berapa? Keuntungan maksimumnya berarti 2 unit ini kita masukkan ke fungsi keuntungan tadi ya. Ke sini nih. Nah, kita peroleh Rp40.000. Apakah paham contoh soal yang ini? Agak ribet kalau kalian belum benar-benar paham. Pokoknya pahami per kata di soal ya, untuk soal khusus yang seperti ini nih. Karena kalau enggak suka kejebak.
Pokoknya dia produksinya berapa unit, dalam apa. Pokoknya di X-nya itu apa. Karena belum tentu X itu unit ya. Bisa jadi X itu adalah jam. Atau X itu adalah pokoknya nanti kalian lihat variasi soalnya baru nanti tahu. Pokoknya X itu apa? X itu variabelnya itu berbicara tentang apa? Tentang waktu atau tentang barang gitu. Kemudian biaya fungsinya yang ada di soal itu masih untuk per unit, per jam, atau sudah total semuanya gitu. Untuk memastikan ini harus dikali X dulu apa enggak ya gitu. Kemudian satuannya kalian harus perhatikan. Dalam ribu rupiah itu masih ditulis dalam kalimat atau sudah pakai 000 gitu. Supaya sama, nyambung ya. Kemudian yang ditanya itu apa? Yang mau dimaksimumkan itu apa? Biaya biayanya nggak mungkin dimaksimumkan. Biaya itu pasti diminimumkan ya. Kalau mau meminimumkan biaya berarti fungsi biaya yang sudah X unit itu yang kita turunkan. Tapi kalau dia menanyakan keuntungan maksimum, yang mau memaksimumkan keuntungan, berarti kita harus buat fungsi keuntungan dulu. Rumusnya adalah hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang 15. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan bla bla bla. Hitunglah luas maksimum. Nah, berarti ini yang ditanya adalah yang mau dimaksimumkan adalah luas. Luas siapa? Persegi panjang yang bisa dibuat di dalam parabola ini ya. Nah, terhadap sumbu X. Oke. Berarti pertama kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu nih persamaan parabolanya. Kalau menggambar parabola mah gampang ya. Tinggal titik potong sumbu Y. Berarti X-nya dinolin. Berarti 0,12. Nah, di sini. Titik potong sumbu X. Berarti Y-nya yang 0. Berarti ini tinggal faktorkan. Kanan kirinya berapa gitu ya. Kita lihat ke bawah nih. Grafiknya. Nah, ini. Kita dapat oh ini kita nggak tahu ya, ini akar 2 akar 2 ya, 2 akar 2 nih. Kemudian kita gambar persegi yang mungkin di dalamnya sini. Jadi kita memisalkan titik C ini adalah misal X, Y ya, X, Y. Kita nggak tahu titiknya berapa, berapa kan, tergantung parabolanya nanti seperti apa. Ambil aja dia X, Y. Kenapa X, Y, Bu? Kan dia di kuadran 1 gitu ya. Oh, berarti ini si tingginya ini Y nih. Nah, ini Y. Kemudian di sini ini X, 1X ya. Ini X. Oh, berarti dari A ke B ini lebarnya adalah 2X. Nah, berarti kita dapat luas perseginya nih. Luasnya adalah berarti 2X dikali Y ya. 2X dikali Y. Nah, kemudian persamaan Y-nya apa? Yang tadi persamaan parabolanya tadi 12 min X kuadrat ya. Nah, kita kali aja. 12, Y-nya diganti dengan 12 min X kuadrat. Nah, sekarang persamaannya sudah jadi X semua nih. Berarti ini nanti yang akan kita turunkan ya, karena luas maksimum gitu. Ini jadi 24X min 2X pangkat 3 ya. Min 2X pangkat 3 inilah yang kita turunkan. Nah, berarti kita turunkan nih. L aksen itu sama dengan 0 nanti. Nah, berarti berapa? 24 min 6X kuadrat. Nah, tinggal difaktorkan ketemu X-nya. Nah, ya udah. Terus substitusi ke persamaan Y, dapat Y-nya, ya udah terus masukkan ke sini, luas. Paham ya caranya, urutannya ya? Ini berarti dapat ini bagi 6 nih. Ya udah berarti X-nya X min 4 2 ya berarti ya. Karena 4 di faktorin. X min plus 2. Nah, yang min 2 nggak mungkin ya, karena X itu adalah yang ke arah positif nih. Sama dengan 0.
Berarti yang mungkin adalah, nah kalau X-nya min 2, ini berarti yang di titik D ya. Gitu. Berarti X yang kita ambil yang positif aja, 2. Karena kita memisalkan yang C ini, berarti C adalah 2, Y-nya berapa nih? Kalau di sini 2, 8 ya. Nah, berarti C supaya maksimum titik C harus ada di 2,8. Berarti luasnya menjadi 4 dikali 8, 24 ya. Gitu. Paham? Contoh ini urutan kerjanya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Masih ada nggak? Nah, ini perhatikan caranya. Sama ya. Nah. Oh, salah tadi. 4 kali 8 itu 32 ya, bukan 24. Contoh 16. Apakah udah terakhir? Oh, udah. Contoh 16 itu adalah sebuah tabung tanpa tutup. Nah, berarti ingat lagi rumus bangun ruang di SMP ya. Yang ditanya apa? Luas permukaan tabung minimum. Oke, bukan volume ya. Berarti rumus yang kita ingat adalah luas permukaan tabung itu apa? Luas permukaan tabung itu adalah luas selimut. Berarti keliling ya, keliling lingkaran dikali tinggi nih. Keliling lingkaran apa? 2 PR ya. Keliling itu 2 PR. Oke. Kemudian dikali H. Nah, ini selimut. Kemudian ditambah luas alas. Karena dia tanpa tutup, berarti luas lingkarannya 1 aja ya. Luas lingkaran itu apa? PR kuadrat ya. PR kuadrat. Nah, kemudian hanya apa nih? Oh, ini yang diketahui apa? 64 ini apa? Dapat menampung minyak tanah sebanyak. Oke, ini berarti volumenya ya. Nah, berarti kita ingat dulu rumus volume tabung apa nih? Tabung itu alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi nih. PR kuadrat dikali H. Nah, kemudian ini kan udah diketahui nih volume 64. Berarti ini kita nyatakan dalam H sama dengan 64 dibagi PR kuadrat. Nah, kemudian ini substitusi ke persamaan luasnya. Nah, ini substitusi ke sana. Toet ke sana. Kemudian nanti luasnya kalau sudah dalam R semua variabelnya, baru nanti kita turunkan. Gitu ya. Berarti ini menjadi 64 dikali 2 berapa tuh? Ben? 100 berapa Ben? 28. 28 ya? 128. Oke. Dibagi R ya? Bener Ben? Ditambah PR kuadrat. Udah tinggal diturunin nih. PR kuadrat. Kemudian kita cari L luas. Diaksenkan. Nanti sama dengan 0. Nah, nanti dari sini ketemu R-nya. Yang ditanya apa? Itulah jari-jari alas tabung. Ya udah R-nya. Pembuat stasionernya gitu ya. Coba kita lihat ke bawah. Iya, hanya benar 64 per pi sama. Kemudian luas permukaan, luas alas berarti PR kuadrat. PR kuadrat nih. Luas selimut berarti 2 pi RH. Nih, 2 pi RH. Hanya disubstitusi ya. Kemudian ini kita turunkan karena luas permukaan supaya minimum. Ya udah, dari sini ketemu R-nya, selesai. Ini bisa jadi kalau misalnya nanti minta dirasionalkan, nanti kalau ini jatuhnya ada di pilihan ganda, berarti ini dirasionalkan ya, dikali sama apa nih? Hen. Supaya ini menjadi rasional penyebutnya, berarti dia dikali dengan apa nih, Hen? Kali akar itu, Bu. Akar pi pangkat 3, Bu. Hah? Ini pi. Serius itu benar? Kuadrat dong. Hen. Kenapa, Bu? Pi pangkat 3, pangkat 2 dong.
Nah, gitu dong, Hen. Jadinya jawabannya adalah 4 per pi. Kemudian di sini akar pangkat 3 dari pi kuadrat. Itu ya, Hen? Nah, apakah ada pertanyaan? Nah, kenapa pi kuadrat? Kan ini akar pangkat 3 dari pi ini pangkat sepertiga. Sepertiga supaya jadi 1, berarti dia harus dikali dengan 2/3. Paham, Ben? Oh ya, paham. Nah, karena kan tujuan merasionalkan penyebut itu apa? Supaya pangkat si pi ini menjadi 1. Nah, kalau sepertiga berarti supaya dia menjadi 1 harus ditambah sama 2/3 itu ya. Paham ya? Kalau selama ini kan kalian cuman akar doang ya. Nah, kalau akar doang ya udah lawannya adalah akar karena akar adalah pangkat setengah. Nah, dia akan hilang dengan akar juga gitu. Pangkat setengah juga. Nah, kalau sepertiga berarti hilangnya dengan 2/3. Kalau di sini 2/5 berarti hilangnya dengan 3/5 gitu ya. Paham ya? Oh, oke. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya nih sampai contoh terakhir? Ada ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal latihan. Ini saya hapus ya. Kita lanjutkan ke soal latihan. Ini dari yang kemarin kalian kerjakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya nggak? Dibahas boleh, Bu? Nomor berapa? Kalau 3, yang 4, nomor 5. jangan semuanya dong, yang susah-susah. Kalau yang gampang mah bisa sendiri. Yang C boleh nggak, Bu? Yang C kan tinggal kali pelangi. Nggak usah pakai Oh, UKT ya. Ya. oke. Jadi kalau bisa kali pelangi, kali aja dulu. Biar bisa kayak yang nomor A dan B ya. Kalau yang nomor D sama E ini harus pakai U per V. Oke? Nah ini yang D sama E mau bahas yang mana nih? Boleh, Bu. Bisa ya? Yang mana? Pilih satu. Yang D aja deh, Bu. Yang D, oke. Saya copy aja dulu ya. Tentukan interval naik dan turun. Kita pindah ke sini. Tentukan interval naik dan turun. Latihan 3. Nomor berapa tadi? 3 ya? D. Tentukan interval grafik naik dan grafik turun. Oke. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, pasti harus diturunkan dulu ya. Kalian turunkan dulu fungsinya. Nah, ini adalah U per V ya. Ini kita anggap yang atas itu sebagai U, yang bawah sebagai V. Pokoknya kalau pecahan, kemudian penyebutnya itu minimal ada 2 suku gitu ya. Ada 2 suku itu pasti jadikan U per V. Kalau misalnya penyebutnya hanya 1 suku, hanya X kuadrat doang, maka nggak usah pakai U per V. Langsung aja X kuadrat dikali ke atas ya, jadikan X pangkat min 2 gitu. Ya sudah, berarti rumusnya kita ingat lagi. Rumus pecahan itu apa? Pensel. Rumus turunan yang U per V pecahan, itu rumusnya apa, Wen? Wen? Nggak ingat, Bu. Bentar, Bu. Ayo sambil dibuka, ada modul, ada ininya. Biar sembari mengingat, Wen. Rumus turunan pecahan, fungsi pecahan. Apa?
Yang Y per X itu, Bu. Y per X. Yang U per V. Yang itu, Bu, yang Y aksen sama dengan U aksen kali V min U Ya. kali V aksen. Oke, pelan-pelan. U aksen dikali ditambah apa dikurang? Dikurang ya? Kurang, Bu. Kurang apa? Dikurang U kali V aksen. Oke, dibaginya apa? Per V pangkat 2. Oke. Ini V. Oke. Nah, sekarang kita turunkan. Saya copy aja lagi nih. Jadi sambil diingat ya rumusnya supaya kalian nggak kebalik-balik. U-nya yang atas kan, berarti turunan dari X plus 1 apa? Pens. Turunan dari X plus 1. X plus 1 kamu turunin. Hasilnya apa? Apa, Pens? X plus 1 diturunin. Apa, Pens? X plus 1 ini loh, yang pembilangnya aja, Wens. Yang X plus 1 aja kamu turunin. Turunan X apa, Wens? Turunan apa? 0 kak, Bu. Turunan X kok. Turunan X. 1 ya, Bu. Turunan yang 1 itu baru 0. Kalau ada X-nya berarti masih ada ya, Wens ya. Oke, kalau konstanta baru 0. Nah, V-nya apa? Ini kita masukkan aja nih. V-nya tidak diaksen ya, berarti ini utuh nih, masih ada. Kemudian U-nya itu adalah X plus 1. Kemudian X kuadrat plus 8, ini kamu turunin, Wens. Jadinya apa? Berapa? 2X plus 8 bukan, Bu? 8 kalau diturunin? 8 kalau diturunin jadi apa? Jadi 0, Bu. Iya, konstanta. Jadi cuma 2X ya, Wens. Oke. Oke. Sekarang ini kan V kuadrat nih. Berarti sama aja nih. Nggak usah diganti dengan apapun. Nah, begitu. Ya udah, ini tinggal sama dengan sederhana kan, Wens. Yang pembilangnya aja, penyebutnya nggak usah. Salah. X-nya turun. Nah, ini kita copy lagi aja nih. Copy. Penyebutnya nggak usah di apa-apakan, Wens. Yang ini aja nih, dikali masuk ya. Karena dikali 1 nggak ngaruh, berarti ini tetap nih. Copy, ini saya buang semua nih. Nah, begitu. Kemudian ini 2X kita kali ke dalam nih, Wens. 2X ini kita kali ke X dan dikali sama min 1 nih. Nah, berarti ketemunya menjadi min 2X kuadrat ya, Wens ya. Min 2X kuadrat. 2-nya. Kemudian 2X dikali 1 dikali min 1. Jadinya min apa, Wens? Bu, kenapa, Bu? Tadi saya lagi dipanggil. Ini dikali ke dalam. Oh, sebentar, Bu. Dua X ini kali ke dalam. Iya, jadi 2X, Bu. 2X. Habis ya. Nah, kemudian ini masih bisa kita sederhanakan lagi nih. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat jadinya apa? X kuadrat dikurangi 2X kuadrat jadinya apa? Min X kuadrat. Min X kuadrat ini hilang ya. Yang ini jadi min ya. Nah, udah ya, nggak bisa diapa-apain ya. Nah, habis itu baru
Syarat grafik akan naik jika apa? Pens. Syarat grafik akan naik, syaratnya apa? Jika kamu cari, lihat catatannya. Coba. Supaya grafiknya naik, syaratnya apa? Grafik akan naik jika syaratnya apa, Wens? Apa, Wens? Bentar, saya cari dulu bentar. Grafik akan naik jika syaratnya apa? Bila X lebih besar daripada yang 0 itu bukan, Pak? Kok X? X apa? Apa fungsi X, Bu? Salah ya? Apa coba? Kalau nih, kita pakai logika aja ngingetnya ya. Jadi kita mengingat di matematika itu harus pakai logika juga. Kalau hanya mengingat seperti mengingat sejarah susah. Jadi gini, kalau kan grafik itu kemungkinannya cuman gini ya. Nah, misalnya ini saya lanjutkan nih. Nah, grafik akan naik di mana nih, Wens? Kalau misalnya nih saya kasih batas deh nih di sini. Ini gini ya misalnya ya. Nah, ini ada batasnya nih. Nah, ini misalnya di sini A, ini B. Nah, grafik akan naik di mana nih, Wens? Naiknya di mana? Di B, Bu. Di B? Di B itu stasioner nih. A, Bu. Di A juga stasioner nih. Yang kanan ya, Bu? Kanannya siapa? Kanannya B. Nah, ini naik nih. Kenapa dia naik? Kalau kamu ditanjakan, kalau kamu naik motor, ditanjakan itu kamu ngegas apa kamu ngerem? Ngerem, Bu, biar nggak jatuh, Bu. Hah? Ditanjakan kamu ngerem? Nggak, Bu. Bener, Bu. Ngegas, Bu. Kalau ditanjakan kamu gasnya kamu pegang kenceng-kenceng atau kamu rem kenceng-kenceng? Gas, Bu. Gas berarti gas itu artinya ditambah gitu kan? Berarti ini juga ditambah kan? Nah, plus. Nah, berarti saat ini kalau plus itu berarti apa nih? Kalau naik dan turun itu berkaitan dengan apanya sih? Kalau kita tahu tanjakan atau turunan itu berarti min ya, kita ngerem nih. Nah, dia berkaitan dengan apa nih? Apanya garis singgung nih? Kalau min dan plus. Kalau kita mengetahui jalan, oh jalan itu nanjak tuh, oh jalan itu turun tuh. Kok tahu? Taunya dari mana? Dari apanya jalan? Naik turun ya, Bu? Lah ya naik turunnya kok kamu tahu Plus itu minus naik? ya, Bu? Plus minusnya apanya? Plus minus Grafiknya, apa Bu? nih? Grafiknya nah. Fungsi, Bu. Apanya? F-nya, Bu? F-nya? F itu tidak menandakan plus atau minus. F itu kan bisa jadi F-nya di minus gitu kan. Misalnya F-nya itu grafiknya ada di bawah sumbu X, ya udah dia ini F-nya minus nih. Ya kan karena ini 0 nih. Jadi F itu min atau plus itu nggak ngaruh buat tanjakan atau turunan, Bens. Berarti yang ngaruh buat tanjakan sama turunan itu apanya fungsi? Apanya X-nya, nih? Bu? X-nya?
Bukan dong, X itu kan justru yang mau kita cari. Apanya? Ada yang bisa bantu, Wens? Gradien, Bu. Gradien. Plus minus tanjakan kita tahu tanjak. Oh, ini nanjak nih. Oh, gradiennya positif tuh. Ini turunan. Oh iya, gradiennya negatif tuh, gitu kan? Berarti gradien itu apa kalau di fungsi? Apanya fungsi sih? Gradien itu? Apa? Gradien itu apanya fungsi sebenarnya? Pak Yowens. M-nya, Bu. M itu berarti Miring. cara M itu cara dapat M itu fungsi diapakan? Yang Y sama dengan X, MX itu, Bu. Yang dari X-nya, Bu. Yang dari X ya? Dari ini loh, Wens. Dari turunan pertama dari fungsi, Wens. Oke? Jadi turunan itu adalah kemiringan garis. Oke, Wens? Paham ya? Maka kenapa ini kita tadi mencari turunan pertamanya? Ya karena nanti kita akan mencari gradien si kurva kita plus atau min. Nah, berarti ini berdasarkan turunan pertama. Berarti syarat grafik akan naik jika Payo. Syarat grafik akan naik jika gradien tadi apanya? Fungsi? Jika gradiennya positif atau negatif, Bu? Iya. Positif. Nah, iya, gradien itu apanya fungsi tadi? Turunan pertama ya, Bu? Yang dari Ya, turunan. berarti ini nih syaratnya. Yang dari turunan, kenapa Bu, kenapa nggak gradien aja lah? Kan gradien kita belum punya. Yang punya baru turunannya. Berarti ini harus seperti ini, Wens. Oke, diingat ya. Jadi kita mengetahui dia plus atau min gradiennya itu dari turunan pertamanya. Karena turunan pertama fungsi itu adalah persamaan gradien gitu. Ya sudah, kemudian ini yang kita kerjakan nih. Kita sudah menurunkan fungsinya. Nah, ini kita syaratkan dia nilainya harganya harus lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita analisa nih. Nah, jadi kalau kita dapat soal pecahan nih, kita harus menganalisa supaya hasil baginya ini menjadi lebih besar dari 0, dan kita perhatikan nih penyebutnya itu bentuknya seperti ini nih penyebutnya. Ini penyebut ya. Penyebut. Saya tulis dulu biar nggak lupa. Penyebut. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti ini, X kuadrat ditambah 8 dikuadratin, nilainya pasti selalu positif atau belum tentu. X kuadrat ditambah 8, kemudian dikuadratin sekali lagi. Ini harganya, nilainya, itu pasti sudah pasti tuh Bu, pasti positif. Atau belum tentu. Atau, oh itu bisa minus terus. Nah ini yang mana nih? Apa analisa kita? Harganya pasti positif atau belum pasti? Gimana ini harganya? Daryl? Lebih kecil. Lebih kecil? X nih, kalian ambil X. Misalnya min 5. Min 5 dikuadratin hasilnya berapa? 25. 25 tambah 8 berapa? Dikuadratin 33. sekali lagi. Nah kan, dikuadratin sekali lagi. Harganya min atau plus tuh?
Positif ya? Jadi plus, Bu. Ya. Padahal tadi kita mengambil X yang negatif, apalagi yang X positif, jelas positif. Berarti ini pasti bernilai positif. Nah, sekarang kalau dia sudah pasti positif, nggak usah dikerjakan X-nya, biarkan aja. Nah, sekarang kita menganalisa pembilangnya nih. Pembilangnya, dia bagaimana nih? Nilainya harus seperti apa nih? Pembilang harganya ini nilainya dia harus ini sebentar. Pembilang nilainya harus positif ya. Supaya hasil baginya menjadi positif. Nah, berarti kita dapat ini harus positif. Nah, begitu. Ya sudah, ini tinggal dikerjakan nih. Kita mengerjakan pembilangnya aja. Karena penyebutnya sudah jelas positif kok. Nggak usah cari X-nya. Gitu. Kita mencari X dari pembilang aja. Dan pembilangnya kita ambil harus lebih besar dari 0 juga. Kenapa? Lah kan ini pecahan. Pembilang dan penyebut hasil baginya harus lebih besar dari 0. Penyebutnya sudah pasti lebih besar dari 0, ya udah pembilangnya juga ikut lebih besar dari 0 gitu. Kalau misalnya nih penyebutnya sudah pasti negatif, supaya hasil baginya menjadi positif, oh berarti pembilangnya juga harus negatif nih gitu. Supaya sama-sama min dibagi min jadi plus lagi gitu ya. Nah, kemudian ini kita kerjakan nih lebih besar dari 0. Kemudian ini kita faktorkan minnya dulu ya. Kita faktorkan minnya dulu supaya kita nggak kebalik tanda ya. Jadi jangan dibagi dengan min ya. Plus 2x min 8. Nah, lebih besar dari 0. Baru kemudian kita faktorkan. Min x kuadrat ditambah 2x min 8. Kalau kita faktorkan, kita dapat x-nya berapa dan berapa? Ben. X kuadrat plus 2x min 8 difaktorin, Ben. Min 2, min 4. X min 2. X min 2, X min 4. Plus 4, Ben. Oh ya, plus 4, Bu. Iya, karena di sini plus 2x ya. Oke. Berarti dari sini kita dapat nilai x-nya adalah 2 dan min 4 ya. Nah, kita dapat x-nya sama dengan 2 dan x sama dengan min 4. Nah, kemudian kita gambar garis bilangan nih. Coretannya saya buang semua ya. Bentar. Nah, kemudian. Bu. Bentar, Bu. Oh, oke. Sekarang? Sekarang udah? Dikit. Oh, dikit. Iya. Ini kenapa ya? Ngelag-ngelag nih. Oke, sekarang kita menggambar garis bilangan. Min 4. Ini yang keluar dari Zoom siapa, Der? Sama 2. Nggak tahu saya, Bu. Oke, belum muncul juga. Kemudian kita uji titik nih, pakai 0 ya. 0. Substitusi ke sini. Ke sini nih. 0, 0. Plus 8 ya. Di sini plus nih. Kemudian di sini min. Di sini min. Nah, ini batas wilayahnya. Jangan dilewatin ya. Ini batas wilayahnya ada 2. Di min 4 sama di 2 nih. Nah, kemudian saat di kirinya min 4 itu min. Berarti dia turun. Nah, kemudian di sini naik. Kemudian di sini turun lagi. Nah, kemudian ditanya, kapan dia akan naik? Nah, grafik akan naik. Nah, ya udah ini daerah yang plus itu dia naik, gitu ya. Apakah jelas? Ini saya cropping dulu ya.
Saya cropping dulu garis bilangannya. Oh, si Jonathan keluar dari Zoom. Oke, ini saya hapus dulu supaya nggak recokin. Oke, saya tempel di sini. Nah, ya sudah, dari sini kita dapat kesimpulan. Grafik akan naik pada interval. Nah, naik yang plus ini berarti intervalnya adalah dari min 4 ya. Dari min 4 yang paling kecil lebih besar, lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Nah, ini. Kemudian grafik akan turun. Kok jadi gede lagi ya? Ini 14, ini berapa? 11. Ya udah. Ctrl A. Oke. Grafik akan turun pada interval. Nah, berarti ya sisanya ya yang min tuh. Kurang dari X, kurang dari min 4, atau X lebih dari 2. Nah, itu. Apakah jelas? Paham ya? Oke, jadi nanti kalau kalian ketemu, ya apa? Itu tuh nggak pernah lebih kecil sama dengan ya, Bu? Maksudnya harus Kalau lebih kecil, misalnya kamu di sini mau ngambil yang turun, Ben. Kalau kamu ngambil yang turun, tandanya itu loh. iya, kalau kamu mau ngambil yang turun, berarti F aksen X kurang dari 0, Ben. Oke? Enggak, maksudnya tandanya kan itu lebih kecil doang, nggak ada sama dengannya itu, Bu. Oh, kalau sama dengan nanti stasioner, Ben. Di maksimum minimum ya. Betul. Kalau ini kan yang ditanya grafik naik turun, berarti saat dia turun, saat dia naik, berarti stasioner nggak dibahas ya. Kalau stasioner nanti di sini. Nah, pasti yang ditanya beda lagi nanti, Ben. Paham? Oke. Oke, pasti dia tandanya kurang dari sama lebih dari doang. Nggak pernah ada tanda sama dengan, karena nanti kalau yang sama dengan beda topik pembicaraan. Udah paham ya soal yang ini ya? Pertama pokoknya turunkan, kalau yang ditanya interval naik turun, pasti fungsinya diturunkan sesuai dengan bentuk soal ya. Kalau soalnya dia hanya polinom, turunkan pakai rumus dasar, kemudian tinggal kalian mau mencari dari grafik naik dulu atau grafik turun dulu. Kemudian syaratkan ini ya, kalau naik berarti F aksen X lebih besar dari 0, kalau kalian mau ngambil yang turun berarti F aksen X kurang dari 0 gitu. Ya udah, kalau ini bentuk pecahan berarti harus pakai U per V. Kalau perkalian berarti U kali V itu ya. Diingat lagi rumusnya. Kemudian kalau dia muncul bentuk komposisi yang harus pakai aturan rantai, ya kalian harus pakai aturan rantai. Jangan keliru memakai rumusnya. Nah, kemudian kalau pecahan nih harus dianalisa dulu nih. Apakah penyebutnya sudah pasti positif? Atau pembilangnya, mana yang sudah pasti positif, berarti itu nggak usah dikerjakan, nggak usah dicari nilai X-nya. Yang kita cari nilai X-nya adalah yang temannya, yang satunya lagi. Supaya hasil baginya menjadi positif ya, kalau kalian mau cari yang lain. Ya sudah, tinggal dianalisa. Ini perhatikan, kalau kalian ketemu min X kuadrat, jangan dikali dengan min 1 ya. Minnya difaktorkan aja keluar, supaya kalian nggak keliru tanda di garis bilangannya nanti. Tuh. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal yang nomor 4 ya sekarang ya. Nah, ini yang E, coba nanti dicoba sendiri hasilnya seperti apa. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor E perlu dibahas nggak? Ada yang udah dapat jawaban? Bu, saya mau nanya deh Bu yang E. Apa? Ini Saya kan dapat habis turunin jadi, apa? saya turunannya dapatnya 1 per 1 kuadrat. Oke, nah 1 itu udah jelas positif nggak? Ya Bu. Ya, Kan kemudian yang X plus 1 kuadrat juga positif juga kan? Ya, berarti artinya kesimpulan kita apa? Berarti semuanya positif. Semua positif berarti kesimpulannya?
grafik selalu naik atau grafik tidak pernah turun, gitu. Oke, Bu. Ya, jadi kalau ditanya interval naik, ya dia selalu naik di sepanjang X gitu ya. Selalu naik itu berarti dia tulis aja selalu naik atau naik di X X elemen real. Nah, seperti ini. Atau dia naik di mana di min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini sama aja nih. Oke? Sampai tak hingga. Nah, kalau ditanya turun itu tidak punya himpunan kosong gitu ya. Himpunan kosong. Nah, gitu. Atau tidak pernah turun gitu juga boleh. Oke, paham ya? Ya, Bu, masih. Yuk, sekarang yang nomor 4. Nomor 4, tentukan nilai max dan min. Oke, ya ini gampang ya, tinggal ujung-ujung interval ini kita masukkan ke fungsinya. Saya kecilin dulu. Nah, ini kurang tanda sama dengan ya. Ini harusnya ada tanda sama dengannya nih. Kalau nggak pakai sama dengan nanti bingung. Masukin angka berapa. Saya ngetiknya kurang. Kalau di modul kalian ditambahin ya. Jadi ini ujung-ujung interval kalian substitusi ke fungsi G-nya dulu nih. Min 2 masukkan ke sana. Kemudian 6 juga kalian masukkan ke sana. Kemudian G-nya kalian turunin nih. G aksen X harus sama dengan 0 ya. Kita mencari X pembuat stasioner. Kemudian X itu kalian lihat nih. Ada di antara min 2 sampai 6 enggak? Kalau enggak, jangan dimasukkan ke fungsi G. Tapi kalau iya, berarti masukkan ke fungsi G. Ya sudah, tinggal cari yang terbesar max, yang terkecil min. Oke. Saya mau membahas yang E aja ya. Kalau yang lainnya sih pasti cuman gara-gara kalau misalnya keliru pasti gara-gara karena nggak teliti. Saya akan bahas yang E nih. Sebentar. Yang E lebih mudah nih, variabelnya cuma satu ya, yang D deh. Karena yang D itu ada 3 variabel ya, A, B, C ya. Yang D aja. Kita pindahkan ke Word kita tadi. Nomor 4 ya. Nomor 4 yang D lagi. Ya. Nomor 4 ini panjang caranya. Karena kita mencari A, B, dan C dulu. Habis itu mencari nilai minimum. Berarti langkah pertama, kita substitusi dulu yang ada nih. F2 sama dengan 0. Nih, saya copy dulu ya. Berarti ini kita masukkan ke fungsinya ya, ke sini nih. Kita masukkan ke fungsinya, berarti X-nya kita ganti dengan 2 semua nih. Ini juga 2. Kemudian ini juga 2. Yang ini juga 2. Sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Karena dia nilainya harus 0. Kemudian kita sederhanakan nih. Bagi 4 ya. Kalau langsung dibagi 4, ngerti nggak? Jadi 4A plus 2B gini. Paham nggak? Harusnya sih paham. Ya, karena ini kan 16A nih. Kemudian ini 8B nih. Ini 4C. 16, 8 sama 4 kan sama-sama kelipatan 4 tuh. Kita bagi 4 aja. 16 bagi 4 jadi 4. 8 bagi 4 jadi 2. 4 dibagi 4 jadi 1. Itu. Ini adalah persamaan yang pertama nih. Nah, kemudian persamaan yang kedua dari sini nih. Copy. Dari sini kita peroleh F. Ini saya copy aja dari sini. Copy. Berarti di sini 1. X-nya 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Nilainya min setengah ya. Nih. Min setengah. Oke. Kemudian dari sini kita dapat 1, 1, 1. Ini supaya bulat kita kali aja 2 ya.
Jadinya adalah 2A plus 2B plus 2C sama dengan min 1 ya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kemudian persamaan yang ketiga siapa nih? Aksen nih. Berarti fungsi ini kita turunkan dulu nih. Karena ada 3 variabel A, B, C, berarti kita harus dapat 3 persamaan ya. Nah, ini kita turunkan dulu nih. F aksen X sama dengan 4 turun ke bawah, jadi 4AX kuadrat ya. 4AX kuadrat. 3 turun ke bawah nih, jadi 3BX kuadrat ya. Salah. Ini pangkat 3, ngawur. Pangkat 4 ya. Plus 3BX kuadrat. Kemudian yang ini 2CX ya. Plus 2CX. Sama dengannya berapa? Nanti dulu deh, ini dulu. Nah, baru kita copy yang ini nih. F aksen 2 itu nilainya sama dengan 0. F aksen 2 itu nilainya 0. Nah, berarti dari sini kita peroleh, kita masukkan ke sini. Aksen ya. Karena dia F aksen yang diketahui. Copy. Nah, ini X-nya kita ganti dengan 2. Di sini juga 2. Di sini juga 2. Ini juga 2. Nah, nilainya sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat persamaan 8. 32 ya. 32. Kalau langsung dibagi 4, bisa nggak? Ya udahlah, gini dulu ya. Daripada bingung. Plus 12B plus 4C sama dengan 0. Kemudian kita bagi 4. Bagi 4 jadinya adalah 8 ya. 8A 4 plus 3B plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, sekarang eliminasi. Eliminasi. Oke. 1 dan 2. 2. Oke. Berarti persamaan 1 ini kita kali 2 ya. Ini kita kali 2. Berarti menjadi 8A 4B 2C sama dengan 0. Nah, ini sama persamaan 2 itu yang ini. Nah, berarti kita peroleh yang ini ya. Yang ini nih, yang kita lihat. Kita kurang. Jadi supaya C-nya hilang ya. Berarti kita peroleh, saya langsung aja ya. Jadinya A-nya berapa kalau dikurang? Jadi 6 ya. 6A plus 2B sama dengan min 1 ya. Sama dengan 1. Karena dikurang ya. Oke, ini adalah persamaan yang keempat. Nah, kemudian eliminasi 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Berarti 1 tetap yang ini. Karena C ya. Yang 3 juga C doang kan? Oke, ini saya ambil. Saya taruh di sini. Kemudian 3-nya adalah yang ini. Copy. Supaya nggak minus, ini saya 3 dan 1 aja. Dikurang ya. Ya. Berarti 3 dikurangi 1. Berarti 4A. Copy. 4A ditambah B sama dengan 0. Ya. Ini adalah persamaan yang kelima. Oke. Kemudian ini dinyatakan dalam B sama dengan ada ya. Substitusi ke sana ya. Biar mudah nih. Jadikan B sama dengan. Berarti min 4A ya. Nah. Substitusi 5 ke 4. Nah. Panjang banget ya. Baru dapat A dan B-nya nih.
pangkatnya ini. B-nya adalah min 4A. Oke. Berarti dari sini kita peroleh 8. Berarti min 2A ya, sama dengan 1. Berarti kita dapat nilai A-nya adalah sama dengan min setengah. Apakah ada angka setengah di sini? Ada. Copy. Masuk ke sini. Oke, dapat A-nya. Kemudian kita substitusi ke sini, dapat B-nya. Itu ya, langsung ya. Berarti B-nya adalah sama dengan 2 ya. Ya udah, kemudian kita dapat C-nya nih. A dan B ini kita susi ke sini. A-nya adalah min 2, berarti kita dapat min 2. Ya udahlah, ini copy dulu ya, biar nggak miring-miring. Nih, kita susikan. A-nya min setengah, berarti ini min 2. B-nya ini berarti 4, kemudian C sama dengan 0. Dari sini kita dapat C sama dengan min 2 ya. Benar nggak? Cek kalau saya keliru. Betul? Jadi persamaan fungsinya, nah lah, kita baru dapat persamaan fungsinya. A, B, dan C-nya kita substitusi ke sana. Ini. Kemudian kita ganti A-nya ke sini, keturunan aja ya. Kan kita udah turunin ya. Biar nggak usah capek deh. Yang ditanya apa? Nilai kok. Ya udah ke sini. A-nya tadi adalah min setengah. Copy. B-nya adalah 4. Aduh. B-nya 4. C-nya adalah min 2. Min 2. Oke. Kemudian turunannya mana tadi? Oh, ini nih. Kita turunkan sama dengan 0 ya. Oh, langsung aja ya dari sini ya. Ngapain dari situ? Oke, ini kita turunkan. F aksen X, saya copy dari sini aja aksennya. Sama dengan 4, jadi min 2X pangkat 3. Copy. Kemudian ini plus 12X pangkat 2. Kemudian ini min 4X. Ini sama dengan 0 ya, stasioner. Ini dulu. Syarat stasioner. Turun ke bawah ya, saking panjangnya. Syarat stasioner. Jika F aksen X sama dengan 0. Copy. Jam berapa nih? 10 menit lagi ya? Sama dengan 0. Berarti baru nyampe sini ya? Ini sama dengan 0. Copy. Ini sama dengan 0. Kemudian faktorkan. Bagi 2 dulu ya. Bagi 2. Ini aja. Nggak usah dibagi, tapi kita faktorin aja. Jadi X kuadrat. Susah ya. X kuadrat ini difaktorin jadi min 6X. Difaktorin jadi plus 2 ya. Bener gak? Sebentar. 2. Bener ya? Nah ini bisa nggak difaktorin nih? X kuadrat. Yang ini. D-nya berapa nih? D. 36 min 8. Oh bisa ya faktorin. Loh. Nggak ketemu. Ada yang salah nggak? Coba dicek. Ini
Yang B-nya Bu, kayaknya salah. Bu. B-nya berapa? Tadi yang di atas Ibu nulisnya 4, harusnya 2. Oke. Yang di FX-nya. Bu. Oh, yang mana? Ini ya? Iya, 12. B-nya. 12. Oh, B-nya. Ini ya, harusnya? 2, Bu. Harusnya jadi 6. Ini 6. Oke. Terus di sini. Ini berarti jadinya 3. Oke, nah baru ada. Kemudian difaktorin. Salah. Jadinya min 2x kali berarti x min 2 sama x min 1 ya. Sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat nilai x-nya nih, 0. X-nya sama dengan 0. Kemudian x sama dengan 2. Kemudian x sama dengan 1. Oke. Kemudian kita cek ke interval kita. Interval kita tadi ini. Dari min 1. Nah, dari min 1 sampai 3, berarti semuanya ada nih. F2 tapi tadi udah dihitung nih. F2 itu 0, kemudian F1 juga udah ada. Berarti kita tinggal mencari nih, F, kita copy aja deh. F2 ini sudah diketahui di soal ya, sama dengan 0. F0 yang belum ya. F2 udah ada diketahui di soal. Kemudian F1 juga udah diketahui di soal nih. Berarti kita tinggal menghitung yang belum ada. Kemudian F0, berarti F0 kita hitung dulu nih. F0 sama F-1 sama F3 ya. Nah, di bawahnya aja. F-nya mana? Nih. F0. F0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Oke, nilainya ya 0 aja ya. 0. Oke. Kemudian F-1. Jonathan keluar masuk. F-1. Oke. Ini min 1. Ini min 1. Jonathan. Sama dengan berapa nih? Plus ya. Min setengah. 2. Min 2. Min setengah ya? Min setengah. Jonathan. Halo Bu. Nggak stabil ya? Dari tadi saya nge-crash mulu Bu. Iya, kamu keluar masuk. Tapi bisa ngikutin, bisa lihat yang di depan. Tadi mungkin sebelum saya nge-crash agak nge-black screen. Oh, oke. Yaudah nanti minta ini ya. Atau ini nanti saya tempel di itu, di GCR. Oke Bu. Oke, ini berapa nih? 3 min setengah. Ini 81 ya. Berarti saya copy dari sini aja. Copy. Atau langsung aja deh. Min 81 bagi 2 itu 80 bagi 2 berapa? 40 ya? 40 setengah ya? 40 setengah nih. Kemudian 27 kali 2 berapa? 54 ya? Bener nggak saya? Bu Ellen, Ya, apa? yang F-1 kayaknya bukan min setengah deh. Berapa nih? Ini ini min. Iya benar. Min 4. Ini ya, Ben? Benar? Iya. Ya, oke. 2754 benar. Ini 9 18. Min 18. Sama dengan berapa nih?
50, 53 itu 13 itu berarti 21,5 ya? Benar nggak, Emin ya? Benar nggak saya? Benar nggak, Ben? Ya, Bu. Oke. Kemudian yang ditanya adalah nilai minimumnya. Ya udah ini bandingin nih. 0, min setengah, 0, min 4 setengah, sama min 21 setengah. Nilai minimumnya, ya udah min 21 setengah ya. Nih, nilai minimum. Nah, berarti yang F3 ini, kita dapat ini, nilai minimum. Nilai minimum. Nah, seperti itu. Apakah paham? Tinggal 2 menit lagi ya. Oke, jadi urutan pertama adalah substitusi dari yang diketahui di soal nih. Kemudian buat nyari A, B, dan C-nya si soal. Kalau udah kita kembalikan lagi ke fungsi aslinya, kita turunkan, cari pembuat stasionernya, kemudian cek garis bilangannya. Ternyata pembuat nolnya ini semua masuk di interval, berarti kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 nilai, maka bandingkan kelima-limanya yang terkecil nilai minimum, yang terbesar adalah nilai maksimum, berarti maksimumnya di 0 ya. Itu. Kemudian kita kembali lagi ke soal kita. Nah, ini kalau yang nilai stasioner yang kayak kemarin ya, pakai uji turunan kedua. Kalau misalnya nanti di turunan kedua, kemudian kalian tidak dapat nilai X-nya, kemudian kalian turunkan ke 2 kali ya, F double aksennya sama dengan 0, ada enggak? Kalau ada berarti ada belokan gitu ya. Jadi cirinya biasanya kalau diturunkan 2 kali ada, masih ketemu X, berarti dia ada belokan. Kemudian nanti dicoba dikerjakan soal yang selanjutnya ya, soal cerita nih, nomor 6 sampai nomor 19, kemudian soal nah ini nanti di soal di psikologi juga ada yang mirip-mirip dengan ini, silakan dicoba dulu, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tanya.